Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu hari ini, hari Selasa ya. Kita masih membahas tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu ya. Hari ini kita akan membahas tentang sloka-sloka yang menjadi sumber hukum Hindu. Ya, kita akan menganalisis lebih lanjut tentang sloka-sloka yang menjadi sumber hukum Hindu, dan kita akan mencoba untuk mengetahui peninjauan daripada sumber hukum Hindu itu sendiri. Baik anak-anak, Ibu dan Tintinya selalu bilang kepada kalian semuanya, karena kita masih berada pada situasi COVID-19, maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan. Ya, ingat selalu protokol kesehatan supaya nanti kita bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19 itu. Baik anak-anakku semuanya ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini mendapatkan kelancaran. Ya, ambil sikap, amstikarana, asana. Om prasada stiti sarira siwa suci nirmala yonama swaha. Pranayama. Karusodana. Om Sodamam Swaho. Om Ati Sodamam Swaho. Om Waktra Sudayo Namo Namah. Om Karna Sudayo Namo Namah. Sikap Amustikarana, doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Baik anak-anakku semuanya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menemukan sloka-sloka yang menjadi sumber hukum Hindu, kemudian siswa mampu menganalisis sloka-sloka yang menjadi sumber hukum Hindu, kemudian siswa mampu mengetahui ataupun bahkan melakukan peninjauan terhadap hukum Hindu itu sendiri. Baik anak-anak, kalian tahu kan hukum Hindu itu seperti apa, dan kalian juga tahu sumber-sumber hukum Hindu itu di mana saja, kan gitu. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa sumber hukum Hindu itu banyak kita temukan dalam kitab suci Weda ya. Ada di Sruti, Semerti, kemudian ada di dalam Semerti kita bisa temukan yang terbanyak itu di Kalpa, kemudian di Dharma Sastra, kan begitu ya. Nanti kita akan berusaha untuk menemukan kembali khususnya sloka-sloka mana saja yang menyebutkan tentang sumber hukum Hindu itu sendiri. Sloka itu kita analisis dan nanti kita bisa melakukan peninjauan terhadap sumber hukum Hindu itu sendiri. Baik anak-anak, semoga hari ini kalian semangat melaksanakan proses pembelajaran ya, supaya kita bisa tahu dan paham apa itu hukum Hindu. Ya, baik anak-anakku semuanya ya. Tadi Ibu sudah katakan di sini bahwa sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita masih membahas tentang sumber hukum Hindu atau hukum Hindu dalam sastra Weda ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang sloka-sloka yang menjadi sumber hukum Hindu. Ya, kemudian kita akan melihat peninjauan daripada sumber hukum Hindu itu sendiri ya. Ya, anak-anakku semuanya ya. Kalau kita berbicara hukum, ya di sini kan berbicara tentang sesuatu yang bersifat mengatur begitu ya. Sesuatu yang bersifat mengatur dan memaksa. Karena walau bagaimanapun tanpa adanya hukum maka tidak akan pernah terjadi yang namanya keamanan maupun kenyamanan. Maka di sini perlu diadakan suatu hukum untuk bisa membentuk suatu keadaan yang nyaman tadi ya. Baik anak-anakku ya, kita akan melihat sekarang ya sloka kitab suci yang menjelaskan sumber hukum Hindu. Ya, kita sudah membahasnya kemarin, banyak sekali kitab suci kita yang menjelaskan tentang sumber hukum Hindu. Yang paling banyak itu di Kalpa, kemudian di Manawa Dharma Sastra ya. Nah, ini Ibu akan mencoba memberikan sedikit ya sloka, terjemahan sloka tentang sumber hukum Hindu. Untuk selanjutnya nanti Ibu harapkan kalian sendiri yang mencari dan menemukan sumber hukum Hindu ya. Kalian bisa melakukan literasi dari membaca buku paket ya. Di halaman
31 sampai 39. Silakan kalian cari di situ tentang sloka-sloka yang menjelaskan sumber hukum Hindu. Ya. Nanti kalian baca semuanya, kemudian kalian pahami, dan selanjutnya nanti kalian bisa menjelaskan sendiri sloka dari kitab suci yang menjelaskan tentang sumber hukum Hindu itu sendiri. Ya, ini sekarang Bu Made akan berikan beberapa sumber hukum Hindu. Ya, Bu Made akan langsung ke terjemahannya saja. Ya, di sini Bu Made ambil dari Rigveda Mandala 10, ya. Sukta 67 sloka 31. Di sini berbunyi seperti ini, dia yang menyerap, memasukkan ke dalam pikiran melalui pelajaran pemurnian intisari mantra-mantra Weda yang diungkapkan kepada para resi. Menikmati semua tujuan yang sepenuhnya dimurnikan, yang dibuat manis oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi nafas hidup semesta alam. Nah ini, di sini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ya Tuhanlah yang menyerap, ya, memasukkan segala sesuatu itu ke dalam pikiran. Ya. Melalui apa? Melalui pelajaran-pelajaran pemurnian, ya. Kemudian melalui mantra-mantra yang diungkapkan kepada para resi. Sehingga nanti apa? Semua tujuan bisa dimurnikan. Itu, semua tujuan bisa dipenuhi. Nah, di sini kalau kita kaitkan lagi dengan hukum, ya, maka segala sesuatu yang berbicara tentang hukum itu harus berusaha kita serap bersama, ya, karena nanti imbasnya dari apa yang sudah diatur dalam hukum itu akan menjadikan segala sesuatu di dunia ini itu menjadi baik. Nah itu maksud daripada Rigveda Mandala 10 Sukta 67 Sloka 31 ini, ya, bahwa segala sesuatu itu diserap, dimasukkan ke dalam pikiran melalui pembelajaran pemurnian, ya, intisari mantra Weda, kemudian nanti semuanya itu bisa terpenuhi segala tujuan, apa yang menjadi tujuan semuanya, karena semua yang menjadi proses-proses itu dimurnikan oleh Tuhan sendiri, ya. Baik, selanjutnya ada Yajurveda Mandala 9 Sloka 22. Di sini kalau kita lihat terjemahannya, ya, wahai pemimpin, ya, itu adalah negaramu. Engkau pengawasnya, engkau mawas diri, teguh hati dan pendukung warga negara. Kami mendekat padamu demi perkembangan pertanian, kesejahteraan manusia, kemakmuran yang melimpah. Nah, kalau kita lihat Yajurveda Mandala 9 ini, ya, Sloka 22, jelas sekali dikatakan bahwa negara itu perlu ada pemimpin, negara itu perlu ada pengawas, ya. Kalau suatu negara mempunyai seorang pemimpin dan ada pengawasan, ya, maka negara itu akan menjadi berkembang dan akan menjadi baik proses pencapaian daripada tujuan negara tersebut. Ya. Maka dari itu, Yajurveda di sini menegaskan bahwa, ya, negaramu itu adalah engkau pengawasnya. Nah, ini ditujukan kepada seorang pemimpin yang menjadi pengawas daripada negara itu sendiri. Maka dari itu, bagaimana di sini seorang pemimpin itu diupayakan untuk mawas diri, teguh hati, ya, dan sebagai pendukung semua kegiatan ataupun pemenuhan daripada hak dan kewajiban dari masing-masing warga negara. Nah ini, sehingga dengan demikian seorang pemimpin dalam satu negara di sini hendaknya selalu mendekat demi apa? Demi perkembangan kesejahteraan, kemakmuran dari anggota masing-masing dari anggota masyarakat yang berada dalam lingkungan negara itu. Nah, ini maksud Yajurveda Mandala 9 Sloka 22, ya. Kita lihat lagi dalam Atharva Veda. Ya, dalam Atharva Veda Mandala 6 Sukta 94 Sloka 2 kita lihat, wahai para prajurit, aku pegang,
Aku samakan pikiranmu dengan pikiranku. Semoga Anda semua mengikuti. Aku menyesuaikan pikiranmu dengan pikiranku. Aku tawan hatimu. Temanilah aku dengan mengikuti jalanku. Nah, kalau kita sekarang lihat, apa sih maksud daripada bunyi Atharwa Weda Mandala 6 ini? Nanti kalian ketika menemukan sloka yang membahas tentang sumber hukum Hindu, nanti kalian langsung analisis sendiri maksud daripada sloka tersebut. Nah, di sini Ibu berikan contohnya. Dalam Atharwa Weda Mandala 6 Sukta 94 Sloka 2 dinyatakan bahwa ya, seorang prajurit itu harus memegang atau menyamakan pikirannya dengan pikiran sesama yang ada di lingkungannya. Ya. Artinya apa? Ketika terjadi sesuatu atau ketika terjadi suatu masalah ya dalam suatu organisasi tersebut ya. Nah, kemudian masalah itu dibawa ke ranah hukum misalnya ya. Bagaimana di sini semuanya agar mampu untuk menyesuaikan pikiran. Ya. Pikiran ini perlu disesuaikan sehingga apa? Nantinya bisa menemukan jalan keluar yang baik. Nah, ini kalau pikiran di sini belum disamakan terlebih dahulu, ya, niscaya kita akan bisa menemukan jalan keluar yang baik dari suatu permasalahan. Karena biasanya proses hukum di sini, ya, akan terjadi proses hukum apabila terjadi suatu permasalahan, kan gitu ya. Nanti ketika terjadi suatu permasalahan kemudian itu diproses melalui hukum, maka di sini kita akan berusaha untuk mendapatkan jawaban ataupun menemukan jalan keluar yang nantinya bisa sama-sama membuat damai semua pihak. Nah, ini maksud daripada Atharwa Weda Mandala 6 ya. Sukta 94 Sloka 2. Nah, kemudian kita temukan lagi dalam Manawa Dharma Sastra buku 2 Sloka 2. Ya. Berbuat hanya karena nafsu untuk memperoleh pahala tidaklah terpuji. Namun berbuat tanpa keinginan akan pahala tidak dapat kita jumpai di dunia ini. Karena keinginan-keinginan itu bersumber dari mempelajari Weda dan karena itu setiap perbuatan diatur oleh Weda. Nah, ini jelas sekali dikatakan dalam Manawa Dharma Sastra buku 2 ya. Berbuat hanya karena nafsu ya, itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apalagi untuk memperoleh pahala ya. Bahkan hal demikian itu sangat tidak terpuji dilakukan. Kalau kita melakukan sesuatu penuh nafsu kemudian ingin memperoleh pahala yang luar biasa, nah itu sangatlah tidak terpuji ya. Tapi ketika kita melakukan suatu perbuatan ya tanpa diikuti oleh keinginan untuk mendapatkan pahala sedikit pun, karena sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan keikhlasan. Dan kalau kita berbicara hukum di sini, apa yang kita lakukan itu karena ingin menyelesaikan sesuatu dengan baik dan sempurna sehingga nanti akan bisa sama-sama mendapatkan hasil yang baik kepada kedua belah pihak, maka kita berusaha untuk menemukan ataupun memecahkan segala sesuatu itu dengan benar, dengan penuh pemikiran, sehingga tidak akan terjadi yang namanya pelanggaran pemikiran di sini. Maksud pelanggaran pemikiran adalah bagaimana ada seseorang yang misalnya sudah tahu itu salah tapi dibenarkan, sudah tahu itu benar tapi disalahkan. Nah, ini yang perlu kita hindari bersama. Maka dari itu, ketika kita memproses sebuah hukum, perlu sekali pemikiran-pemikiran yang jernih sehingga nanti kita tidak melenceng dari keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Nah, ini perlunya mempelajari yang namanya sumber hukum sehingga nanti kita mampu untuk melaksanakan suatu tindakan hukum dalam kehidupan masyarakat itu sehingga tindakan-tindakan hukum itu menjadi benar adanya. Ya. Kita lihat lagi Manawa Dharma Sastra buku 2 Sloka 5. Ya. Ketahuilah bahwa ia yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan cara yang benar, mencapai tingkat kebebasan yang sempurna, kelak dan memperoleh semua keinginan yang ia mungkin inginkan. Nah, ini. Ya.
apabila kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan cara yang benar, ya, mencapai tingkat kebebasan, maka kelak dapat memperoleh semua keinginan yang mungkin kita inginkan. Nah ini maksudnya bagaimana? Ketika kita memproses sebuah hukum, ya, lakukanlah proses itu dengan baik. Lakukanlah proses itu dengan benar. Artinya bagaimana? Kalau hal itu benar, kita benarkan. Kalau hal itu salah, kita salahkan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang salah dibenarkan, sesuatu yang benar disalahkan. Nah ini yang benar-benar harus kita hindari bersama kalau kita berbicara mengenai hukum. Ya. Kita harus berusaha menjadi simbolnya Dewa Yama ya. Dewa Yama kan sebagai dewa penegak hukum kalau kita lihat ya. Artinya apa? Kita kalau melihat Dewa Yama, kita berusaha untuk menjadi seperti beliau. Ketika kita menjadi hakim misalnya begitu, selalu menunjukkan kebenaran sikap, kebenaran tingkah laku, kebenaran pemikiran ya. Sehingga nanti kita dalam melaksanakan tugas itu mampu menjalankan segala tugas itu dengan baik, sehingga hasilnya atau keputusan yang diambil itu bisa memuaskan semua pihak, tidak hanya salah satu pihak saja. Nah itu ya. Itu mungkin yang bisa Bu Made sampaikan tentang sumber-sumber atau sloka-sloka yang menjadi sumber hukum di sini. Ya, Bu Made hanya sedikit memberikan gambaran tentang sloka-sloka ataupun kitab suci yang membahas tentang sumber hukum Hindu. Tentang sloka-slokanya sendiri, Ibu harapkan kalian bisa menemukan sendiri di buku paket halaman 31 sampai 39. Kalian baca di sana, lakukan literasi dengan baik sehingga nanti kalian bisa menemukan sloka-sloka tentang sumber hukum Hindu itu sendiri, dan kalian nanti analisis bagaimana sebenarnya permasalahan yang ada dalam hukum Hindu itu sendiri. Ya baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan tentang peninjauan daripada sumber hukum itu sendiri. Beberapa minggu yang lalu, Bu Made sudah jelaskan kepada kalian semuanya di sini ya, bahwa kitab Manawadharma Sastra itu ya menganggap Sruti dan Semerti itu adalah dua sumber pokok daripada Dharma. Tidak hanya Manawadharma Sastra, tapi Sara Samusaya juga menganggap hal yang sama ya. Dalam Sara Samusaya misalnya ya, dalam Sara Samusaya buku 39 di sini dikatakan ya, Weda itu hendaklah dipelajari dengan sempurna dengan jalan mempelajari Itiasa dan Purana. Sebab Weda itu merasa takut akan orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, wahai tuan-tuan, janganlah tuan-tuan datang kepadaku, demikian konon sabdanya karena takut. Nah ini Sara Samusaya mengatakan demikian. Nah ketika kita berbicara sumber hukum juga sama anak-anak, kita harus melihat sendiri sumber-sumber hukum itu di dalam kitab suci, sehingga nanti ketika menjalankan proses hukum benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik ya, bisa melaksanakannya dengan baik. Nah kitab Sara Samuscaya juga bisa kita lihat di sini ya. Kitab Sara Samuscaya juga bisa kita lihat di sini memberi penjelasan singkat mengenai status Weda ya, di mana dalam sloka 37 dan 39 kita jumpai keterangan sebagai berikut. Yang perlu dibicarakan sekarang Sruti, yaitu Caturweda, dan Semerti, yaitu Dharma Sastra. Sruti dan Semerti kedua-duanya harus diyakini, dituruti ajaran-ajarannya pada setiap usaha. Jika telah demikian, maka sempurnalah tindakan kebaikan Anda dalam bidang Dharma. Nah, ini jelas. Kalau kita sekarang kaitkan dengan hukum, ya, maka sumber hukum yang utama maupun yang yang utama itu harus kita terapkan bersama, karena kita ketahui bersama bahwa sumber hukum yang utama adalah Sruti, kemudian Semerti yaitu Dharma Sastra. Maka kita harus berusaha untuk meyakini keduanya. Ketika kita berusaha meyakini keduanya, maka pengambilan keputusannya pun juga akan menjadi benar ya, gitu. Baik, nah sekarang kita berbicara hukum. Ada reta di sini.
Reta itu adalah hukum murni yang bersifat absolut transindental. Bentuk hukum alam yang dijabarkan ke dalam amalan manusia disebut dharma. Dharma bersifat mengatur tingkah laku manusia guna dapat mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dalam hidup. Tuhan sebagai pencipta dan pengendali atas hukumnya itu disebut dengan retawan. Nah, ini di sini kita ketahui bersama bahwa hukum murni itu disebut dengan reta. Tidak ada yang bisa menciptakan hukum murni ini kecuali beliau, retawan. Siapa retawan? Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Agung. Beliaulah yang menciptakan hukum murni itu. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada reta ini. Dalam perkembangan sastra Sanskerta, istilah reta kemudian diartikan sama dengan widi, yang artinya sama dengan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, dari kata itulah kemudian lahirlah istilah Sang Yang Widi, yang artinya sama dengan penguasa atas hukumnya. Jadi Sang Yang Widi itu adalah penguasa atas hukumnya. Ya, itu. Dalam ilmu sosial, konsep istilah hukum itu kemudian berkembang dalam bentuk dua istilah, yaitu hukum alam dan hukum bangsa-bangsa. Nah, hukum bangsa-bangsa ini maksudnya adalah hukum-hukum yang dimiliki oleh manusia. Nah, hukum alam inilah yang disebut dengan reta, sedangkan hukum bangsa atau kelompok manusia itu disebut dengan nama dharma, yang bentuknya berbeda-beda menurut tempat setempat. Ya. Oleh karena itu, istilah dharma sebagai hukum tidak sama bentuknya di semua tempat, melainkan dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat. Maka di sini ada sumber hukum yang kita akui, yaitu sadacara atau acara, ya. Itu sebagai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat. Tentu juga menjadi sumber hukum. Dan sudah ada disebutkan dalam sloka kitab suci. Nah, dalam perkembangan ajaran Dharma itu anak-anak, kemudian Dharma dianggap bersumber pada Weda, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Sedangkan Reta berkembang menjadi bentuk kepercayaan akan adanya nasib yang ditentukan oleh Ido Sang Yang Widiwasa. Ajaran Reta dan Dharma inilah yang menjadi landasan ajaran karma dan karma pala. Reta mengatur sebab dan akibat daripada tingkah laku manusia sebagai satu kekuatan yang tampak oleh manusia. Reta sebagai hukum hanya dapat dilihat berdasarkan keyakinan akan adanya kebenaran. Ya, kita lihat 4 macam masalah yang mencakup hukum. Kita lihat 1, ya, mengenai kekuasaan atau kompetensi hukum dan kebiasaan. Kemudian ada juga mengenai asal-usul tertib sosial, mengenai wewenang penguasa yang berkuasa yang juga menyangkut kompetensi relatif. Ada juga mengenai kedudukan penguasa rohani dan hubungannya dengan penguasa negara dengan menonjolkan sifat-sifat imunitas kedua jenis penguasa itu, yaitu Brahmana dan Raja atau Presiden sebagai kepala negara. Nah, ini 4 macam masalah yang mencakup hukum anak-anak. Nah, kalau kita sekarang lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dari 4 masalah ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat? Nah, itu ya. Nanti akan kita berusaha untuk meninjaunya. Nah, salah satu sumber hukum yang merupakan landasan ideal dari model-model pembentukan lembaga sosial berdasarkan Weda bersumber pada kitab suci Rigveda Mandala 10 yang dikenal dengan istilah Purusa Sukta, anak-anak ya. Nah, dari ayat kitab ini kita dapat mengenal fungsionalisasi sosial masyarakat yang dikelompokkan menjadi 4 macam kelompok kerja yang profesional. Antara lain ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, dan ada Sudra. Nah, ini sudah menjadi 4 kelompok kerja yang didasarkan atas profesionalisme, ya, yang masing-masing sendiri, yang masing-masing nanti mempunyai fungsi dan kewajiban sehingga masing-masing punya ruang lingkup tersendiri untuk melaksanakan kewajibannya itu. Dan juga keempat-empatnya ini juga memiliki suatu ruang lingkup tersendiri untuk menemukan atau untuk memiliki suatu hukum tersendiri. Nah, itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat 3 jalur pertumbuhan dan perkembangan ideologi yang akan merubah nilai-nilai sosial dalam sejarah manusia dan kemanusiaan. Ada yang pertama, pemahaman tentang ordo sosial. Yang kedua, pemahaman tentang asal-usul penguasa negara. Yang ketiga, penegasan tentang hubungan antara 2 jenis kekuasaan di dalam negara, yaitu kekuasaan kelompok agama dan penguasa negara. Nah, ini
Ini 3 jalur pertumbuhan dan perkembangan ideologi yang akan merubah nilai-nilai sosial dalam sejarah manusia. Ya. Pemahaman tentang ordo sosial. Nah, seperti apa pemahaman dalam masyarakat itu sendiri? Dan bisa kita lihat sendiri di masyarakat. Pemahaman tentang asal-usul penguasa negara seperti apa? Bisa kita lihat dan jumpai di masyarakat. Penegasan tentang hubungan antara dua jenis kekuasaan dalam negara. Apakah itu kekuasaan kelompok agama, apakah itu kekuasaan penguasa negara? Bagaimana timbul dan munculnya, atau bagaimana keberadaan dari kelompok-kelompok ini bisa kita lihat di masyarakat. Ya. Nah, karena ini juga nanti akan berhubungan erat dengan yang namanya hukum negara maupun hukum agama. Nah, ciri pokok daripada pertumbuhan pemahaman ordo sosial itu ialah munculnya kesadaran-kesadaran baru yang menyadari kekuasaan hukum terhadap individu serta kesatuan-kesatuan unit sosial masyarakat yang pengaturan selanjutnya didasarkan atas kehendak Tuhan. Nah, ini ciri pokok dari pertumbuhan pemahaman ordo sosial, ya. Jadi banyak memunculkan kesadaran-kesadaran baru di mana adanya kesadaran tersebut menyadari tentang kekuasaan hukum terhadap masing-masing individu serta kesatuan-kesatuan dari masing-masing unit sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini ciri pokok dari pertumbuhan pemahaman ordo sosial, anak-anak, ya. Nah, kalau kita lihat sekarang L. Oppenheim, ya, ini seorang filosof, ya, seorang ahli hukum, ya. Beliau mengatakan bahwa masalah sumber hukum itu dilihatnya dari arti kata, yakni kata sumber yang oleh beliau menyebutnya sebagai source, ya. Menurut Oppenheim, di dalam bukunya yang berjudul International Law Treatise, satu ini mengemukakan bahwa sumber yang dimaksud adalah asal dari mana kaidah-kaidah itu bertumbuhan dan berkembang. Nah, kalau kita lihat dalam agama Hindu tentu saja sumber itu adalah Kitab Suci Weda. Ya. Kitab Suci Weda yang menjadi sumber hukum utama daripada hukum-hukum yang ada dalam suatu negara dalam agama kita. Nah, kita lihat sekarang peninjauan sumber hukum Hindu. Ya, kalau kita melakukan peninjauan sumber hukum Hindu, kita lakukan peninjauan sumber hukum dalam arti sejarah, sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi, sumber hukum Hindu dalam arti formal. Seperti apa di sini peninjauannya? Ya, sumber hukum dalam arti sejarah kita lihat. Peninjauan dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh para ahli sejarah dalam menyusun dan meninjau pertumbuhan suatu bangsa terutama di bidang politik, sosial, kebudayaan, hukum, dan lain-lain, termasuk berbagai lembaga negara. Bukti-bukti pengaruh hukum Hindu di Indonesia dapat ditemukan dalam catatan seperti Siwasasana dan Kutara Manawa. Ingat anak-anak, kitab hukum Hindu yang kita miliki zaman Majapahit adalah Kutara Manawa. Ya, dan juga ada Siwasasana, ini juga termasuk sumber hukum Hindu. Kitab Weda Sruti tertua adalah kitab Rigveda yang diduga mulai ada pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kita harus bisa membedakan antara paso turunnya Wahyu atau Sruti dengan paso penulisannya. Saat penulisannya itu merupakan paso baru dalam sejarah hukum Hindu dan diperkirakan telah dimulai pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, ini paso penulisan daripada sumber hukum Hindi. Kita harus bisa membedakan mana paso penulisan, mana paso turunnya wahyu suci itu. Nah, kitab Dharma Sastra menurut bentuk penulisannya kita lihat ada dua. Ada sutra, ada sastra. Sutra itu adalah bentuk penulisan yang amat singkat, yakni semacam aforisme, ya, kalimat-kalimat pendek begitu. Kalau sastra, bentuk penulisan yang berupa uraian-uraian panjang atau lebih terinci lagi. Nah, ini. Kita lihat periode berlakunya hukum. Pada zaman Kertayuga berlaku hukum Hindu, Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Pada zaman Treta Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Gautama. Pada zaman Dwapara Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Samkalikita. Pada zaman Kali Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Resi Parasara. Nah, ini periode berlakunya hukum Hindu. Kalau kita tinjau dari sejarah, peninjauan sejarah Hindu itu sendiri.
Sekarang kita tinjau sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Penggunaan sumber hukum ini biasanya dipergunakan oleh para sosiolog dalam menyusun tesa-tesanya. Sumber hukum itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada zaman-zaman sebelumnya. Pengetahuan yang membicarakan tentang kemasyarakatan disebut dengan sosiologi. Masyarakat adalah kelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan, baik hubungan agama, budaya, bahasa, suku, darah, dan yang lainnya. Nah, kita sekarang meninjau sumber hukum Hindu dalam arti formal. Kalau kita tinjau dari arti formal di sini, yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal menurut Mr. G. L. Van Apeldoorn adalah sumber hukum yang berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif itu. Artinya, dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang, yang termasuk sumber hukum dalam arti formal dan bersifat pasti, yaitu undang-undang, kebiasaan dan adat, serta traktat. Nah, ini termasuk sumber hukum Hindu dalam arti formal. Kalau kita lihat contohnya dalam kehidupan negara, ya, undang-undang, kebiasaan atau adat, serta traktat. Nah, kita akan lihat di sini. Susunan sumber hukum dalam arti formal, ada undang-undang, kebiasaan dan adat, traktat, jurisprudensi, pendapat ahli hukum yang terkenal. Nah, ini kalau kita lihat sumber hukum dalam arti formal yang kita lihat dalam suatu negara, ya, dalam negara-negara, termasuk juga negara kita Indonesia. Nah, kita lihat hukum internasional sebagai tertera dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Kita tidak hanya melihat dalam kitab suci, ya, kita juga perlu melihat kenyataan yang ada dalam negara kita sendiri, anak-anak, ya. Nah, kita lihat sekarang hukum internasional sebagai tertera dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, ya. Di sini ada traktat internasional yang kedudukannya sama dengan undang-undang terhadap negara itu. Ada kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, keputusan-keputusan hukum sebagai jurisprudensi bagi suatu negara, ajaran-ajaran yang dipublikasi oleh para ahli dari berbagai negara hukum tersebut sebagai alat tambahan dalam bidang pengetahuan hukum. Nah, ini hukum internasional yang tertera dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, ya. Nah, kita sekarang tinjau sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Filsafat merupakan dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum itu sendiri, anak-anak. Nah, sumber hukum ini dapat bersumber dari banyak sumber dan luas. Karena isi sumber hukum ini meliputi seluruh proses pembentukan sumber hukum sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan atau integral dari agama. Sistem dan metode pelaksanaan menurut filsafat Hindu. Bagaimana sistem dan metode pelaksanaan menurut filsafat Hindu? Harus berdasarkan pada dharma, itu yang pertama. Yang kedua, harus diusahakan melalui keilmuan atau jnana. Yang ketiga, hukum didasarkan pada kepercayaan atau sadhana. Kemudian harus didasarkan pada usaha yang secara terus-menerus dengan pengendalian, pikiran, ucapan, dan perilaku. Kemudian yang kelima, harus ditebus dengan usaha prayascita atau penyucian. Nah, ini sistem dan metode pelaksanaan menurut filsafat Hindu. Hukum harus berdasarkan dharma, jelas, ya, harus berdasarkan atas dharma. Kemudian berdasarkan keilmuan. Nah, di sini kita harus bisa mengupas bagaimana hukum itu dari sudut pandang keilmuan atau jnana. Kemudian juga kepercayaan tidak kalah penting, ya. Ini juga harus didasarkan pada kepercayaan atau sadhana. Usaha yang terus-menerus. Kemudian dengan penyucian yang dalam agama itu sendiri disebut dengan prascita. Ini penting. Kalau tidak seperti itu, maka kemungkinan kita untuk bisa menemukan sebuah keputusan yang benar itu mungkin akan tidak bisa kita temukan kalau kita belum memiliki suatu metode atau sistem dalam melaksanakan semua proses-prosesnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, filsafat Hindu mengajarkan sistem dan metode penyampaian buah pikiran.
logika dan pragmatisme guna mendapatkan kebenaran ilmu atau pramana. Ini disebut satyanana. Kita harus menyadari bahwa hukum itu menyangkut berbagai bidang. Oleh sebab itu, filsafat sangat diperlukan untuk menyusun hipotesis hukum. Bahkan boleh dikatakan filsafat menduduki kedudukan yang amat penting dalam ilmu hukum yang disebut filsafat hukum. Agama bukan hanya mengajarkan bagaimana manusia menyembah Tuhan, tapi juga memuat tentang filsafat, hukum, dan lain-lain. Nah ini anak-anak ya. Ya, kita lihat Manava Dharma Sastra adalah kitab suci agama Hindu yang memuat berbagai masalah hukum dilihat dari sistem kefilsafatannya, sosiologinya, dan bahkan dari aspek politik. Mengingat masalah hukum tersebut menyangkut berbagai bidang yang sangat luas, maka tidak akan terelakkan betapa pentingnya arti filsafat dalam menyusun suatu hipotesa hukum. Bahkan filsafat menduduki tempat yang terpenting dalam ilmu hukum yang dituangkan dalam suatu cabang ilmu hukum yang disebut filsafat hukum anak-anak. Ini harus kita pahami bersama ya. Ya, baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Bu Made sampaikan untuk hari ini. Ya, dan sekali lagi Bu Made tekankan kepada kalian semuanya, silakan temukan sendiri sloka-sloka tentang sumber hukum Hindu di kitab suci. Ya, kalian bisa melakukannya melalui literasi. Dan Ibu simpulkan di sini, kalau kita lihat peninjauan hukum itu ada dalam bentuk filsafat, ya, sejarah maupun formal. Nanti itu akan menjadi suatu peninjauan yang dapat kita lihat dan nanti kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, hanya itu yang bisa Bu Made sampaikan untuk hari ini. Nanti tagihan kuis bisa nanti kalian cermati di dalam Google formulir ya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan Paramasanti bersama atau doa mengakhiri kegiatan belajar. Ambil sikap asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunama Swaha. Pranayama Karusodana. Om Sudamam Swahu. Om Adi Sudamam Swahu. Om Waktra Sudayunam. Om Karna Sudayunam. Sikap Amustikarana, doa mengakhiri kegiatan belajar mulai. Om Dewa Suksma Paramasintya Yunama Swaha. Sarwa Karya Prasidatam. Om Santi 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 Om. Salam sehat.